Sekarang kita bahas interface dari Figma. Sekarang saya klik folder project contoh, kemudian saya double klik project untitled. Di sini kita bisa melihat beberapa menu di bagian atas. Area kosong warna abu-abu ini namanya adalah canvas. Sekarang saya coba menu yang pertama, yaitu frame. Nah, saya masukkan lagi frame yang kedua. Frame ini adalah tempat untuk mendesain tampilan, atau dengan kata lain ini adalah halaman, ya, halaman desain. Jadi di sini kita memiliki dua halaman desain, misalnya halaman login, halaman logout, dan lain-lain. Kemudian ukuran frame dapat disesuaikan dengan jenis device seperti smartphone, ya, ada iPhone, Android, Google Pixel, dan lain-lain. Misalnya di sini saya pilih Android. Sekarang saya masuk menu yang kedua, yaitu Shape Tool, untuk menggambar beberapa objek seperti rectangle, line, arrow, ellipse, dan lain-lain. Contohnya di sini saya masukkan kotak, ya, kemudian garis, kemudian tanda panah, kemudian ellipse, kemudian polygon, dan seterusnya. Kemudian di menu yang pertama tadi, selain frame, kita bisa menggunakan slice. Fungsi slice adalah untuk memilih area dari frame untuk diekspor, ya, untuk diekspor. Nah, misalnya diekspor dalam bentuk file gambar PNG. Oke, sekarang saya buka file hasil slice. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk menu yang berikutnya, yaitu drawing tools. Di sini ada pen dan pensil. Kita coba dulu yang pen. Fungsi pen adalah untuk menggambar garis vektor. Ya, saya klik, kemudian ini saya lepas, ya, tidak saya klik. Nah, sampai di tujuan saya baru klik lagi menjadi garis, kemudian ini belum saya klik, ya, saya hanya gerakkan mouse, kemudian saya klik. Nah, kemudian saya gerakkan mouse, saya klik. Nah, di sini saya klik, tidak saya lepas, ya. Saya klik, saya tahan, tidak lepas. Kemudian saya tarik ke atas. Nah, ini membentuk lengkungan. Ya, membentuk lengkungan. Nah, baru saya lepas. Kemudian mouse-nya saya gerakkan. Di sini tidak saya tekan mouse-nya, ya. Nah, baru saya letakkan kemari. Baru saya tekan lagi mouse-nya, tahan. Nah, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, dia membentuk lengkungan seperti ini. Nah, ini bisa kita buat dengan menggunakan pen tool. Nah, sekarang kita buat objek dengan menggunakan pensil. Nah, dengan menggunakan pensil, maka kita bisa membuat garis secara bebas. Ini mau kita coret-coret juga bisa. Sekarang kita masuk menu yang berikutnya, yaitu text tool. Fungsinya untuk menulis teks. Ya, di sini saya bikin contoh prototype. Di sini kita bisa melakukan format font, kemudian style, ukuran. Nah, contoh ukurannya saya bikin 18.
Nah, bisa juga dikasih warna, perataan teks, dan lain-lain. Berikutnya adalah kita masuk ke hand tool. Fungsi hand tool adalah untuk bisa menggerakkan kanvas ya, untuk scrolling. Bisa juga dengan menggunakan scroll bar di bagian bawah. Atau juga bisa menggunakan spasi, tekan spasi, tahan ya, kemudian gerakkan. Supaya kita bisa melihat ke frame yang lain ya, di dalam kanvas. Menu yang berikutnya adalah add comment. Fungsinya untuk memberikan catatan kepada programmer saat melakukan coding berdasarkan desain tampilan kita. Ini contoh saja. Kemudian kita juga bisa mengubah nama file project dengan klik di bagian nama file. Ini contohnya saya bikin pertama, enter. Menu yang berikutnya adalah kita bisa melihat teman-teman yang sedang berkolaborasi dengan kita. Kita juga bisa menambah teman untuk ikut berkolaborasi melalui menu share. Kemudian presentasi, ini akan saya tunjukkan nanti di slide yang lain. Kemudian zoom, ini untuk memperbesar tampilan kanvas atau memperkecil. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut dari tombol keyboard, yaitu Shift tambah untuk memperbesar dan tombol Shift kurang untuk memperkecil. Secara default penyimpanan file berada di server Figma. Kadangkala dibutuhkan ekspor file untuk menyimpan file secara offline dan mengimpornya kembali supaya bisa diakses secara online. Saya kembali ke halaman awal. Kemudian saya ke folder draft. Di sini ada beberapa sampel file project. Contohnya di sini saya gunakan prototyping in Figma. Nah, di sini kita bisa melakukan ekspor untuk bisa digunakan secara offline melalui menu Figma, kemudian file, save, local copy. Nah, maka file yang diekspor itu berextension .fig, .fig. Saya kembali lagi ke halaman awal. Kemudian untuk melakukan import file, contohnya di sini saya masuk ke folder contoh, kemudian saya bisa pilih kotak import file. Nah, saya gunakan contoh file figma.fig untuk diimport. Kalau file yang berukuran besar membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, done. Nah, jadi kita bisa melihat ini contoh hasil import. Fungsi template adalah untuk membantu desain tampilan menjadi lebih cantik tanpa membuatnya dari awal. Caranya klik link ini. Saya ketik alamat figma.com/templates, enter. Nah, di sini berisikan beberapa file template bawaan dari Figma. Kemudian saya pilih template ini ya, Mobile UI Kit. Kemudian pilih link get this template.
kemudian klik tombol get this template. Nah, setelah kita melihat ini template yang cocok untuk kita ya, kita bisa lakukan duplicate. Jadi ketika kita duplicate, maka template ini akan masuk ke Figma kita. Saya back to files. Nah, yang ini ya, Mobile UX Kit Community. Jadi kita bisa klik, kita bisa melihat desain template-nya ya. Saya perbesar. Nah, di sini ada halaman sign up, login, feed, dan lain-lain. Nah, dari sini tinggal kita modifikasi. Selain menggunakan template bawaan dari Figma, kita juga bisa menggunakan alternatif dari link ini. Masukkan link ini, enter, pilih template yang cocok dengan kebutuhan kita, misalnya dari kelompok Android UX Kits. Pilih salah satu template, kemudian download resource. Hasil download berextension .sketch. Kemudian lakukan import file ke dalam tool Figma kita. Kembali ke halaman awal. Kita masih berada di dalam folder contoh. Saya lakukan import file. Di sini ada contoh file template yang sudah saya download yang berextension .sketch. Open. Kemudian saya pilih ini adalah contoh file template sketch yang sudah berhasil diimport.